Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Pak Rozak untuk kelas 12 ya, 12 MIPA 8 sekarang ya. Sebelumnya Pak Rozak ucapkan selamat atas kenaikan di kelas 12 seperti itu nggih. Selamat atas semua prestasi-prestasinya yang telah dicapai di semester yang lalu nggih. Semoga harapannya di semester ini Anda dapat belajar dengan maksimal walaupun di suasana Covid seperti ini. Tetap jaga kesehatan, jaga dirinya baik-baik ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita akan belajar lagi selama satu semester ya. Semoga semester 2 kita tetap bertemu dan kita juga tetap bertemu di bimbel untuk AKM atau UN-nya nanti ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan seperti itu. Nama saya sudah tahu ya, tentunya sudah hafal kalian semua begitu. Kita bahas dulu kontrak pembelajaran ya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran seperti itu. Ini adalah peraturan yang berlaku selama satu semester ya. Jadi tetap tugasnya harus dikumpulkan on time kalau ada tugas begitu ya. Lalu peraturannya adalah jika terdapat siswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas, maka nilai tugas pada siswa tersebut ya itu akan langsung dinyatakan 50 ya, tanpa adanya pemakluman seperti itu ya. Next, selama proses KBM daring ya. Jadi kalau kita nanti daringnya di Google Meet seperti itu ya. Anda nanti diharapkan untuk mematikan mikrofon dan video. Kenapa? Agar koneksi internet Anda nanti lebih lancar dan memakan paketan data yang lebih sedikit daripada ada videonya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah presensi itu nanti akan dilakukan secara live dan online. Kalau kita nanti ketemunya di Google Meet berarti 2 kali presensi. Kenapa 2 kali presensi? Dikhawatirkan pada saat pembelajaran daring siswa ada yang tidak masuk seperti itu ya. Entah dia sakit, entah dia ada keperluan apa, entah dia tidak punya paketan seperti itu, maka dia tetap bisa absen di absensi online seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa bertemu di Google Meet begitu ya, maka presensinya cukup 1 kali di online-nya seperti itu. Nanti linknya akan saya share di grup kelas ya yang ada Bapak Ibu gurunya seperti itu ya. Ini beberapa pembobotan penilaian dari Pak Rozak ya seperti itu. Untuk kuis, UH dan tugas itu boleh jadi berubah persentasenya tergantung kebijakan di semester ini ya seperti itu ya. Tetapi yang Pak Ojak pastikan adalah tugas itu pasti memiliki persentase yang lebih tinggi daripada yang lainnya, dikarenakan untuk mendongkrak atau mensupport ketika UH atau rata PTS atau PAS-mu dapat rendah seperti itu ya. Jadi tetap akan adil ya seperti itu ya. Sebelum ada LKS yang kalian beli nanti ya, kita akan menggunakan modul belajar dari rumah yang sudah Pak Rozak susun seperti itu ya. Nanti akan saya share di Google Classroom seperti itu. Kompetensi 1 tidak akan saya terangkan ya, karena kompetensi 1 itu nyatanya sudah Anda pelajari di kelas 11 ya, semester 2 ya. Teori tentang limit ya. Teori tentang limit itu Anda sudah pelajari di kelas 11 semester 2 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai limit fungsi trigonometri. Kita ingat sebentar proses-proses seperti itu ya, proses-proses atau
langkah-langkah begitu ya untuk menyelesaikan limit ya, seperti itu ya. Nah, langkah pertama apa sih Pak? Seperti itu ya. Langkah pertama substitusi anak-anakku, cukup substitusikan ya. Tetapi jika nanti ketika kamu substitusi mendapatkan kasus 0 per 0 ya, ini disebut bentuk tak tentu ya anak-anak ya. Ketika kamu ketemu bentuk tak tentu, maka Anda harus lanjut ya. Lanjutnya kemana Pak? Lanjutnya ke metode selanjutnya dong cuy ya, begitu ya. Lanjutkan ke metode selanjutnya. Apa Pak? Pemfaktoran ya, pemfaktoran. Kalau di trigonometri kita nanti akan bersinggungan dengan identitas trigonometri ya, seperti itu. Pak, kalau saya ketemu lagi Pak, masih 0 per 0 Pak ya, atau mungkin soalnya bentuknya akar Pak, maka saya harus kemana Pak? Lanjut lagi. Lanjutnya kemana? Seperti itu ya. Kita lanjut ke metode akar sekawan. Kalau ada akarnya ya, akar sekawan. Nah, seperti ini. Tetapi sebelumnya ya Pak Rozak ingatkan bahwa kita bisa langsung dari langkah 1 ketika kita punya 0 per 0 kondisinya, maka kita bisa menggunakan dalil L'Hopital ya, seperti itu ya. Dalil L'Hopital ya, seperti ini. Oke, ini konsep yang digunakan adalah konsep turunan seperti itu ya. Oke, di kompetensi 2 ini yang kita pakai adalah metode substitusi dulu semuanya ya. Kompetensi 2, kompetensi 3 itu adalah soal-soal untuk kasus yang substitusi. Jadi kita nanti akan belajar dengan metode substitusi terlebih dahulu sebelum ke metode-metode yang lebih kompleks lainnya seperti itu ya. Oke. Oke, kita coba mengerjakan ya untuk soal nomor 1 begitu ya. Soal nomor 1 adalah diketahui limit ya X-nya menuju pi per 4. Oke. Karena ini dalam radian, maka kita rubah dulu ke dalam mode derajat ya. Jadi pi per 4 itu didapat dari pi itu kan setara dengan 180 derajat, kamu bagi 4 begitu loh Nak ya. Jadi kita substitusikan, berarti Anda cari tangan 45 derajat. Nah, ini bisa Anda cari di tabel trigonometri yang Pak Rojak dulu sudah menyuruh Anda waktu Pak Rojak pertama ngajar di kelas 11 ya. Anda kan saya suruh untuk ngeprint ya. Tabel-tabelnya itu sudah lengkap. Nah, kamu cari tan 45 itu berapa nilainya ya. Oke, nanti hasilnya kalian lengkapi di sini ya, seperti itu ya, tinggal dicari saja ya. Oke, next. Oke, sekali lagi metodenya sama. Pak, berarti saya harus mengubah dulu Pak yang radiannya. Boleh dirubah, boleh tidak dirubah. Kalau sudah jago nggak masalah, sama saja seperti itu ya. Oke, kita rubah dulu boleh. Jadi 3 kali 180 dibagi 4, ini dapat 45. 45 kali 3 ya, 45 derajat, mohon maaf, kali 3 dapat berapa, seperti itu. Atau pakai yang ini, kita substitusi dapat 4 kali sin 2 kurung buka 3 pi per 4 begitu ya. Nah, ini yang MIPA 8 suka apa Pak? Seperti itu, metode coret. Nah, ini metode coret. Nah, suka kalau MIPA 4 suka metodenya ya. Jadi 4 kali sinus kurung buka ya, 3 kali 180 derajat dibagi 2 ya. Lalu kita coret lagi ya. Ini coret dapat 90 derajat ya. 3 kali 90 derajat 270 ya. Nah, setelah itu Anda cari sin 270 derajat itu berapa, nanti kalikan dengan 4 begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai limit X mendekati pi per 4. Kita sudah tahu tadi ya, pi per 4 itu nilainya adalah 45 derajat. Berarti cara mengerjakannya 6 dikali sinus 45 derajat begitu ya anak ya.
dikuadratkan. Ingat, dihitung dulu yang di dalam kurung, paham ya nak ya? Baru dikuadratkan ya. Jadi 6 kali sin 45 derajat kalau tidak salah setengah akar 2 ya anak-anak. Nah, setelah itu Anda sederhanakan nak. Nah, maka jadi 3 akar 2 dikuadrat. Nah, Pak, saya ngitungnya kayak gini bingung. Oke, tulis saja nak sebanyak 2 kali kayak gitu ya. Oke, yang tidak di dalam akar kalikan dengan yang tidak di dalam akar. Jadi 9 kali. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Berarti totalnya berapa nak? Pasti tahu lah ya berapa ya. Oke, dihitung sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, waduh Pak, soalnya kok ada 2020. Jangan dibiasakan Anda memikirkan soal sulit seperti itu ya. Dihadapi dulu, kalau tidak bisa langsung tanya ke Pak Rozak seperti itu ya. Jangan dibiasakan menyerah sebelum berperang seperti itu ya. Oke, kita cari dulu ya. Pi per 6 itu setara dengan 180 derajat. Nah, kamu bagi 6 berarti kan 30 derajat ya. Oke, kita mulai. Sinus kurung buka ya, mohon maaf. Sinus 30 derajat ditambah kosinus 2 kali 30 derajat. Nah, ini dipangkat 2 baru ditambah 1. Ingat, kita masih pakai metode substitusi dulu ya. Oke, kita mulai hitung. Sin 30 kamu cari di tabel. Nah, kamu cari di tabel, dia dapat berapa? Setengah. Pinter. Ini 2 kali 30, 60 derajat. Cos 60 derajat dapat berapa? Setengah, Pak. Oke, dapat setengah. Oke, kita kuadratin, tambahin 1, begitu ya. Oke, kita lihat. Setengah tambah setengah, 1 Pak. Dikuadratin, ditambah 1 gitu ya. 1 kuadrat, 1. Tambah 1, oke. Ini berapa? Diisi sendiri ya anak-anak ya. Oke, good. Nah, setelah itu kita masuk ke bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nah, dalam limit fungsi trigonometri, teori dasarnya adalah ini ya anak-anak. Limit x menuju 0 dari sinus AX per AX adalah 1. Itu sama dengan berlaku untuk x menuju 0 limit AX per sin AX begitu ya, dan limit X menuju 0 untuk tangen AX per AX akan sama dengan 1 begitu ya, dan berlaku juga untuk limit X menuju 0 dari AX ya, AX dibagi tangen AX. Apa di sini kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ini dulu. Ininya harus sama ya, seperti itu ya. Kalau apel ya harus apel pembaginya seperti itu ya. Kalau geduk ya geduk, kalau klepon ya klepon kayak gitu ya. Jadi bicara makanan kita kan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tetapi anak-anak, Anda sudah saya kasih modul ya. Nanti akan sudah saya kasih modul dari kami Bapak Ibu guru PPG UM yang membuat project untuk membuat rangkuman. Nah, ya, rangkuman rumus nanti akan saya share dan di situ sudah ada seperti ini tampilannya ya. Oke, tetapi kan kalian juga butuh cara untuk mengerjakan ya, tutorial seperti itu ya, Nak ya. Di sini sudah lengkap anak-anak. Bisa kalian lihat begitu ya cara menghitungnya, cara tepatnya seperti itu di sini ya. Oke. Pak, saya ingin tahu Pak pembuktiannya. Limit X menuju 0, sin X per X itu kenapa kok 1 seperti itu ya. Anak-anak kalau ingin mencari pembuktiannya silakan cari di YouTube seperti itu. Kalau nanti tetap bingung di YouTube baru akan saya terangkan seperti itu ya. Jadi Anda usaha dulu, belajar dulu di YouTube. Kalau nanti bingung baru saya terangkan. Oke? Oke, sekarang kita ke soal ini. Nah, di soal ini kita rubah
soal ini dia akan ke bentuk yang ini ya nak ya. Limit X menuju 0 dari AX per sin AX. Kenapa kok pakai ini begitu ya? Karena ini sin X-nya sin AX-nya di bawah ya. Maka cara mengerjakannya adalah limit X menuju 0 dari ini kita buat nak pembelah pembagiannya ya, pecahannya dua begini. Terserah ya, sin 5AX-nya kamu tulis di sini juga halal, kamu tulis di sini juga halal. Tetapi ingat, ketika sin 5X-nya ini sebagai penyebut, kamu tidak boleh menulisnya sebagai pembilang, paham ya? Jadi tulis sesuai tempatnya begitu. Nah, ini dipisah nak ya, ini dipisah. Kenapa kok dipisah Pak? Oke, sebentar, sabar ya. Oke, kita lihat di sini. Ketika ini AX, maka di atasnya AX juga ya. Kalau di sininya 5X, maka atas 5X. Nah, ingat nak, di dalam matematika kita ada aturan keseimbangan ya. Ketika Anda menambahkan sesuatu sebagai pembilang, maka Anda juga harus menambahkan sesuatu sebagai penyebut. Nah, ini kan ketika kamu coret begitu ya, kembali lagi dia ke soal, maka kan kamu tidak merubah sesuatu apapun, begitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Kita pakai sifat limit perkalian ya nak ya. Jadi limit X menuju 0 dari 5X per sin 5X dikali limit X menuju 0 begitu ya nak, 3X per 5X begitu ya. Oke, nah, ini kesukaannya Christian ini nih. Nah, dicoret Pak. Oke, itu kesukaannya Christian ya. Oke, kita lanjutkan sama dengan ya. Sama dengan lagi. Ini nak, kamu amati. Oke, sebentar saya pindah mode. Nah, kamu amati ini nak ya. Nah, ini sudah mirip ya dengan aturan kita yang di sini nih. Di sini nih. Nah, sudah mirip ya. Maka hasilnya adalah 1. Nah, begini. Nah, ini tadi sudah dicoret ya. Maka tinggal apa nih? Angkanya doang ya, pecahannya doang. Berarti 1 kali 3 per 5. Maka jawabannya adalah 3 per 5. Seperti itu. Pak, berarti rumus cepatnya begini dong Pak. Oke, kita ke rumus cepatnya. Sebenarnya tidak boleh diajarkan, tapi kita perkenalkan begitu ya. Limit 3X per sin 5X begitu ya. Oke, kalau Anda ketemu sin dan tan tinggal dicerot begitu ya. Sin tacrot. Oke, X-nya coret. Maka jawabannya yang tersisa angkanya nih. 3 per 5. Duh, sama Pak. Oke, kamu cek ya. Sama ya. Oke, begitu ya nak ya. Tapi kita akan ngerjakan ke mode manualnya saja dulu. Jangan ke mode yang cara dewa atau cara cepatnya ya nak. Oke. Yuk kita ke soal selanjutnya. Sama kayak tadi nak. Kita tulis limit begitu ya. X menuju 0 kita buat 2 pecahan. Sin 2X ini 5X begitu ya nak ya. Lalu yang di bawah saya kali 2X. Kenapa? Kita tadi kan harus punya ini ya nak, kita harus memunculkan sin AX per AX nanti kan supaya dapat 1 begitu ya. Tadi Pak Rojak menulisnya di penyebut ya, maka Pak Rojak juga harus menulis di pembilang seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dikali lim X menuju 0 dari 2X per 5X ya. Oke, sampai di sini kalian perhatikan yang bagian ini anak-anak ya, Cahayu Cang Ganteng. Yang bagian ini kalian sadar nggak bahwa bentuk ini sudah sama dengan ini ya? Maka sama dengan 1 ya nak ya. Lalu yang ini kesukaannya Dewangga, coret Pak. Oke, tinggal angkanya doang ya nak ya. Oke, 2 per 5. Berarti jawabannya 2 per 5. Cara dewanya Pak? Iya. Limit X menuju 0 dari apa?
sin 2x per 5x ya. Apa tadi? Kalau ada sin atau tangen tinggal dicerot, begitu ya, sin tacrot, maka jawabannya 2 per 5. Nah, kan sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pakai cara manual dulu ya. Jadi limit x menuju 0, kita buat dua pecahan, begitu ya nak ya. Yang di sini 3x, yang di sini 2 kali tangen 4x, atau duanya kamu geser ke sini juga tidak masalah, seperti itu ya. Dalam hal ini saya masih tulis di sini saja ya. Oke, kita mulai. Di sini tan 4x, maka di sini saya nulisnya 4x, di sini juga 4x, begitu ya. Oke, kita amati. Yang ini sudah sama ya, berarti ini nilainya 1, betul ya. Kita sudah sepakat oh tadi. Yang ini loh nak, limit x menuju 0 dari ax dibagi tan ax adalah 1. Jadi kalau ax ya baginya harus sama ax, begitu ya. Trigonometrinya ya nak ya. Oke, kita mulai hitung. Sama dengan, oke, ini dicoret begitu ya, dapat 3/4 kali, oke, ada 2 di bawah, kita tulis dulu 2 di bawah gitu ya, kali ini tadi hasilnya 1, berarti begini ya, maka jawabannya adalah 3/8 ya. Oke, kita rumus cepat Pak. Oke, limit x menuju 0 begitu ya nak ya, dari 3x per 2 kali tan 4x, begitu ya. Oke, kita ingat apa rumusnya? Sin tacrot. Oke, di trot yang ada tangen dan sinus, maka tinggal angkanya doang ya nak ya. Jawabannya berarti tinggal 3 per 2 kali 4, berarti 3/8, begitu ya. Oke, soal terakhir. Oke, pasti ini kalian sudah menebak ya. Jawabannya adalah 2/4 atau 1/2, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kamu ingat lagi yang di depan ya. Oke. Saya tidak akan memberikan tugas rumah, karena tugas rumah nanti akan saya berikan di akhir KD ya. Jadi ketika KD-nya sudah berakhir, maka akan ada tugas rumah dan ulangan harian nanti. Jadi biar berurutan seperti itu ya. Oke, ini adalah sebagai latihan ya nak ya. Yang pertama, sebagai bahan latihan silakan dikerjakan di buku tulis matematika peminatan ya. Anda boleh gunakan buku matematika peminatan yang kemarin ya, yang ke kelas 11 seperti itu, pakai itu aja enggak apa-apa. Jadi biar tidak beli buku baru, tapi kalau sudah habis ya kamu beli buku baru ya, seperti itu. Yang kedua, silakan dibagi secara adil tiap kelompok ya soalnya, seperti itu. Kalau soalnya 12, anggota kelompoknya ada 5 ya silakan dibagi rata, seperti itu ya. 22 berarti ada 2 orang yang dapat 3, seperti itu, diikhlaskan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tugas ini tidak dikumpulkan ya nak, tidak dikumpulkan. Namun akan saya cek suatu ketika dengan tes lisan. Jadi ketika kita pembelajaran daring di Google Meet, nanti akan saya periksa secara lisan bagaimana Anda mengerjakannya, seperti itu ya. Yang keempat, harap ditunjuk ketua kelompok agar lebih terorganisasi sampean. Oke, seperti itu ya. Nah, Pak, soalnya apa kayak gitu? Soal latihannya di mana Pak kayak gitu ya? Oke, soal latihannya ada di PDF modul PDR ya, yang sudah saya susun tadi ya, saya susun. Itu kamu kerjakan di soal kompetensi 2 nomor 5 sampai 10, lalu soal kompetensi 3 nomor 5 sampai 10. Jadi itu total ada 12 soal ya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, jika menemui problem pada pengerjaan diperkenankan dengan sangat untuk konsul ke Pak Ojak, seperti itu ya. Boleh secara pribadi ataupun kelompok, seperti itu, tidak masalah ya. Lalu yang terakhir, ketua wajib melaporkan jika terdapat anggota kelompok yang lalai dalam kewajiban belajarnya. Bukan berarti Anda sebagai
orang yang mengecek dia untuk belajar, bukan ya. Jadi kamu data saja, kamu tetapkan deadline-nya. Jadi kapan soal latihan ini terakhir dikerjakan, lalu kamu minta fotonya seperti itu sebagai bukti, begitu ya. Seperti itu. Jadi dalam satu kelompok nanti aman ketika ada tes lisan seperti itu ya. Oke, Pak, lalu pembagian kelompoknya bagaimana? Nah, di sini sudah ada. Sudah Pak Rozak plotting kan. Nanti PowerPoint-nya tetap akan saya share ya, Nak ya. Jadi PowerPoint tetap akan saya share, tetapi Anda wajib melihat di channel YouTube. Nanti akan saya share channel YouTube saya seperti itu. Ini juga ya nama kelompoknya begitu. Totalnya ada 7 kelompok. Silahkan dibagi secara adil ya, seadil-adil mungkin seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Kita bertemu minggu depan ya. Kita akan di Google Meet seperti itu. Untuk saat ini kita tidak bisa Google Meet karena Pak Rozak ada keperluan begitu ya, mohon maaf. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.